Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi pada PT ABC dalam manufaktur. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Saya sendiri Indah Khairunisa dengan nomor BP 2001072024 dan rekan saya Amelia Seftifarani 2001072021 dan Wanda Hamidah dengan nomor BP 2001072018. Oke, next, sejarah PT ABC. Di sini PT ABC didirikan pada tahun 1991. PT ini didirikan oleh Hussein Jojonegoro dan PT ini bergerak dalam manufaktur makanan dan minuman. PT ini merupakan bentuk kerjasama antara PT ABC Central Food dari Indonesia dan Uni Presiden Enterprises Corporation dari Taiwan. Selanjutnya, produk unggulan dari PT ABC. PT ABC adalah perusahaan manufaktur pertama yang memproduksi teh hijau dalam bentuk botol di Indonesia. Produksi teh hijau dari PT ABC menjadi market leader di kategori ready to drink versi AC Nielsen Company. Siklus supply chain dari PT ABC yang pertama mulai dari mengumpulkan raw materials hingga dikirimkan oleh supplier kepada pabrik untuk dilakukannya manufaktur. Lalu didistribusikan dan disebarkan ke customer. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Proses produksi. Salah satu produk unggulan PT ABC adalah Unu Green Tea. Proses awalnya adalah mengambil bahan baku yaitu daun teh dari gunung. Kemudian langsung diproses di pabrik pengolahan sehingga enzimnya yang terkandung dalam teh tetap terjaga. Proses pengolahan dilakukan dalam 5 tahap pengeringan. Sistem informasi untuk proses produksi. Subsistem produksi adalah semua hal yang berkaitan dengan proses di setiap bahan kerja atau departemen yang mengukur produksi. Contohnya, software administrasi yang digunakan untuk mendata proses transaksi, mulai dari beli bahan baku hingga proses produksi. Proses manufaktur. PT ABC menggunakan alat yang bernama PET Aseptic Filling Technology untuk proses manufaktur. PET Aseptic Filling Technology digunakan untuk mengisi botol minum yang akan dijual. Adapun cara kerja PET Aseptic Filling Technology yaitu yang pertama, setelah semua proses produksi dan pengolahan teh selesai, semua teh dimasukkan ke dalam mesin. Yang kedua, dengan ini teh yang ada di dalamnya akan menunggu giliran untuk dimasukkan ke masing-masing botol. Yang ketiga, botol dimasukkan ke dalam rel antrian dan satu persatu akan diisi penuh dan dikemas dengan rapi. Yang keempat, sebagian besar peralatan pengisian aseptik dirancang untuk menangani berbagai wadah. Fitur Cool Filling Technology. Fitur Cool Filling Technology ini merupakan fitur yang terdapat pada PET Aseptic Filling Technology yang berguna untuk menjaga kualitas nilai gizi dan juga antioksidan yang ada dalam teh yang diproduksi. Proses Cool Filling Technology ini dilakukan setelah proses UHT, di mana pada saat proses UHT, teh dipanaskan untuk menjaga higienitas, namun proses pemanasan bisa menyebabkan penurunan nilai manfaat teh. Maka Cool Filling Technology ini untuk mendinginkannya agar tidak banyak antioksidan yang hilang dan menjaga rasa produk menjadi lebih sempurna. Selanjutnya yaitu sistem produksi. Sistem produksi yang digunakan oleh PT ABC di sini yaitu sistem make to stock,
di mana tahapannya yang pertama yaitu create forecast, yang berarti membuat perkiraan. Setelah membuat perkiraan produk, maka proses selanjutnya yaitu memproduksi produk atau produk items. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah hold in inventory, yang berarti setelah produk telah jadi, maka produk akan disimpan ke dalam pabrik. Setelah itu, tahapan selanjutnya yaitu receive order, yang berarti menerima pesanan. Setelah menerima pesanan, tahapan yang terakhir yaitu ship to customer, yang berarti pengantaran kepada konsumen. Jenis-jenis biaya. Untuk mendukung sebuah kegiatan proses produksi dalam sebuah perusahaan, contohnya PT ABC ini, maka dibutuhkan jenis-jenis biaya. Di antaranya yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah sebuah biaya untuk menentukan besarnya volume kegiatan yang dapat berubah. Sehingga ketika volume kegiatan terjadi peningkatan, maka biaya variabel juga akan meningkat. Contoh biaya variabel yaitu biaya bahan baku, biaya iklan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu biaya tetap. Fungsi dari biaya tetap adalah untuk mengeluarkan besaran biaya yang tetap maupun stabil. Keberadaan biaya tetap juga tidak mempengaruhi oleh adanya jumlah ataupun aktivitas proses produksi dengan tingkat tertentu. Contohnya pajak bumi bangunan, biaya gaji, dan juga asuransi. Selanjutnya yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel di sini adalah salah satu bentuk pengeluaran atas jenis biaya tetap maupun biaya variabel, di mana biaya semi ini akan mengalami perubahan jika adanya terjadi perubahan atas volume kegiatan. Contohnya yaitu biaya telepon, biaya listrik, biaya air, dan lainnya. Yang keempat yaitu biaya langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dikeluarkan karena adanya kebutuhan yang bersifat wajib atau harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya yaitu berupa bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kelima yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik, di mana biaya ini dikeluarkan dan mempengaruhi kegiatan proses produksi secara menyeluruh dan bukan tiap satuan produk. Contoh dari biaya tidak langsung yaitu biaya sewa kendaraan, biaya sewa gedung, dan sebagainya. Yang keenam yaitu biaya operasi. Biaya operasi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan atas kegiatan proses operasi atau produksi secara langsung. Contoh biaya operasional yaitu gaji operator. Yang ketujuh yaitu biaya perawatan. Biaya perawatan merupakan biaya yang penting untuk menjalankan suatu usaha yang berfungsi untuk melakukan perawatan kendaraan, gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu usaha, sehingga biaya investasi ini dapat dijadikan sebagai aset, wadah, atau pembelian mesin. Dan yang terakhir adalah biaya total. Dengan adanya biaya total, maka proses produksi atau pengeluaran produk output. Yang terakhir yaitu biaya total. Adanya biaya total ini merupakan biaya yang berfungsi untuk memproduksi atau pengeluaran produk output. Sehingga biaya ini biasanya bersifat menyeluruh, seperti misalnya mempengaruhi biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Contoh dari biaya total yaitu biaya bahan baku, biaya administrasi, pemasaran, biaya produksi, dan sebagainya. Cukup sekian persentase dari kelompok kami.
kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.